Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah daripada seorang ulama besar Aceh, yaitu Abuya Mudawali. Abuya Mudawali memiliki nama lengkap Syekh Haji Tunku Muhammad Wali Al-Khalidi, adalah seorang ulama dari Aceh Selatan. Salah seorang isterinya pernah menuliskan namanya dengan Syekh Haji Muhammad Wali Asy-Syafi'i mazhaban wal Asy'ari akidatan wan Naqsyabandi tarikatan. Dia lahir pada tahun 1917 di Blangporoh, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Ayahnya bernama Syekh Haji Muhammad Salim bin Malim Palito, seorang dai asal Batu Sangkar, Sumatera Barat, dan ibunya bernama Siti Janadat. Namanya ketika kecil adalah Muhammad Wali, sedangkan gelar Muda Wali didapatkannya ketika dalam masa belajar di Sumatera Barat. Pendidikan keagamaan pertama sekali didapatkan dari ayahnya. Selain itu, Abuya Mudawali juga belajar di Fort School, sekarang setingkat dengan sekolah dasar. Setelah lulus, dia melanjutkan ke Dayah Jamiah Al-Khairiyah yang dipimpin oleh Tunku Muhammad Ali atau Tunku Lampisang Aceh Besar, sambil dia menyambung ke sekolah umum. Setelah dirasakan cukup, dia diantarkan oleh orang tuanya ke Dayah Bustanul Huda di ibu kota kecamatan Blang Pidi di bawah pimpinan Syekh Mahmud Aceh Besar. Pada masa ini dia berkenalan dengan kitab-kitab klasik seperti I'anah Al-Talibi, Tahrir Al-Mahalli, dan ilmu fikih serta Alfiyah dan Ibnu Aqil dalam bahasa Arab. Dayah Krungkali yang dipimpin oleh Tunku Haji Hasan Krungkali adalah tujuan belajar dia selanjutnya. Dayah ini berlokasi di Banda Aceh, tetapi waktu belajar dia di sini hanya 1 hari saja, karena mempertimbangkan pengajian yang diberikan oleh Tunku Haji Hasan Krungkali pada masa itu telah dia kuasai ilmunya. Walaupun demikian, dia tetap menganggap Tunku Haji Hasan Krungkali sebagai gurunya. Pada masa itu, selain dari Dayah Krungkali, juga ada satu dayah lainnya yang dipimpin oleh Syekh Hasbullah Indrapuri di Indrapuri, Aceh Besar. Ilmu yang menonjol dari dayah ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti qiraat dan tajwid. Karena suatu kejadian, maka dia langsung diangkat menjadi pengajar di dayah tersebut hingga setahun lamanya. Suatu ketika datang tawaran dari Tunku Hasan Glumpang Payung, seorang pembuka masyarakat yang menghendaki adanya pembaruan di kalangan para ulama Aceh. Pengembangan ilmu keagamaan di Aceh dan umat Islam Aceh untuk meningkatkan jenjang pendidikannya, bahkan bila perlu hingga ke Al-Azhar, Kairo. Sebagai langkah persiapan, Tunku Hasan Glumpang Payung mengirimkan Abuya Mudawali ke Normal Islam School di Sumatera Barat di bawah pimpinan Mahmud Yunus. Dia belajar di sini selama 3 bulan hingga akhirnya mengundurkan diri dengan hormat. Alasan dia keluar dari Normal Islam School diantaranya karena perbandingan ilmu yang diajarkan tidak seimbang antara ilmu agama yang terlalu sedikit. Sebaliknya, pelajaran umum lebih banyak. Selain itu, dia juga diperintahkan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan sekolah. Di antaranya harus memakai dasi,
celana panjang, dan berolahraga. Atas saran dari Ismail Yakub, orang Aceh yang telah lama tinggal di Sumatera Barat, maka dia untuk tidak langsung pulang ke Aceh, tetapi jalan-jalan dulu keliling Sumatera Barat. Pada suatu sore dia hampir di sebuah surau di kampung jauh untuk sembahyang maghrib. Seperti biasa, setelah sembahyang maghrib berjamaah diadakan pengajian yang dipimpin oleh seorang ustaz. Tetapi ada beberapa bagian yang disyarahkan oleh ustaz tersebut kurang tepat sehingga dibetulkan oleh dia, dan ustaz tersebut mengakui kesilapannya. Atas permintaan jamaah dan ustaz tersebut, akhirnya dia setuju untuk datang ke surau ini setiap sore, mengimami salat dan Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari sejarah pendidikan Abuya Mudawali. Semoga bisa menjadi contoh bagi kita semua. Salam sahabat Salasah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.